Selamat pagi, Wandami, saya Lai Parami, Wandami, para anggota Sangga dan para Pabajita, Sukihontu, Bapak, Ibu, serta kalian amita sekalian. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kelas Pariyati Sasana pada hari ini, hari Minggu tanggal 8 Juni 2025, yang disiarkan secara langsung dari Dhammasala Dhammawihari Buddhist Studies. Izinkan saya, Agustini, untuk memandu kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Senang sekali pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bersama untuk melakukan rangkaian kebajikan, di antaranya dengan pembacaan parita dan dilanjutkan dengan permohonan Tisarana dan Pancasila, kemudian mendengarkan Dhamma Desana dan ditutup dengan Dana Parami dan pelimpahan jasa. Untuk itu kalian amita, marilah kita mempersiapkan batin yang penuh sukacita dan penuh pemahaman agar kebajikan yang kita lakukan pada hari ini merupakan kebajikan yang 3 akar dan superior yang dapat menjadi pendukung kuat untuk pencapaian maga, pala, dan nibbana. Pada pagi hari ini saya Daukeminda akan membabarkan makna kata demi kata garis silsilah Buddha Narada, Buddha Wangsa 11, stansa 1 hingga 5. Sambil menunggu kalian amita yang lainnya untuk bergabung bersama kita, izinkan kami untuk membacakan beberapa pengumuman. Dengan penuh sukacita, DBS akan menyelenggarakan Youth Yoga Wacara atau program meditasi untuk remaja, program yang kedua yang akan diselenggarakan selama 5 hari dari tanggal 8 hingga 12 Juli 2025 dengan guru pembimbing saya Daukeminda bertempat di Rumah Meditasi K47 Kompleks Mega Indah Mega Mendung. Persyaratan untuk mengikuti kegiatan ini adalah upasaka dan upasika berusia 14 hingga 20 tahun dan bersedia menjalankan 8 sila atau atas sila dan juga Noble Silent di sepanjang kegiatan. Pendaftaran dengan cara scan QR Code pada poster atau melalui tautan tiny.cc _Youth Yoga Wacara dan pendaftaran ini akan ditutup pada tanggal 25 Juni 2025. Dikarenakan kapasitas peserta yang terbatas, maka segera daftarkan putra-putri kalian amita sekalian. Jangan lewatkan kesempatan besar untuk mengisi liburan sekaligus membangun nilai-nilai spiritual sejak usia dini yang akan menjadi pondasi penting di sepanjang kehidupan. Setelah menyelenggarakan ujian Abhidhamma tingkat 1 dan tingkat 2 angkatan 2024, Pusdiklat Abhidhamma Nusantara akan membuka 3 tingkat pembelajaran Abhidhamma Sanggaha, yaitu tingkat 1 yang mempelajari bab 1 hingga 3, tingkat 2 yang mempelajari bab 4 hingga 6, dan tingkat 3 yang mempelajari bab 7 hingga 9. Dengan pengajar Bapak Kadek Yudi Murdana MA BDH, kelas yang disampaikan dalam bahasa Indonesia ini akan dilaksanakan secara hybrid, yaitu onsite dan online, dan terbuka bagi semua kalian amita yang ingin belajar Abhidhamma sekaligus ujian kompetensinya. Pendaftaran dengan cara memindai QR Code pada poster dan akan ditutup pada tanggal 22 Juli 2025. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Pusat Informasi DBS dengan Saudari Eda di 0813 8700 3600. Untuk detailnya, kelas yang akan dibuka adalah kelas Abhidhamma tingkat 1 yang akan mempelajari bab 1 hingga 3 yaitu Cita, Cetasika, dan Pakinaka, dan yang akan diselenggarakan setiap hari Rabu mulai 23 Juli 2025 pukul 19.30 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian yang kedua adalah kelas Abhidhamma tingkat 2 yang akan mempelajari bab 4 hingga 6 yaitu Witi, Witi Muta, dan Rupa yang akan diselenggarakan setiap hari Kamis mulai 24 Juli 2025 pada pukul 19.30 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan yang terakhir adalah kelas Abhidhamma tingkat 3 yang akan mempelajari bab 7 hingga 9, yaitu Samucaya, Pacaya, dan Kamathana yang akan diselenggarakan setiap hari Jumat mulai 25 Juli 2025 pukul 19.30 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Untuk menunjang pembelajaran kitab suci, Pusdiklat Abhidhamma Nusantara juga akan membuka kelas bahasa Pali tingkat 1 angkatan pertama yang akan dibimbing oleh saya Lai Parami pada setiap hari Minggu pukul 12.30 hingga 14.30 waktu Indonesia Barat mulai 27 Juli 2025.
Pendaftaran dengan cara memindai QR Code pada poster dan ditutup pada tanggal 25 Juli 2025. Informasi lebih lanjut juga dapat menghubungi Pusat Informasi DBS dengan Saudari Eda di 0813 8700 3600. Kemudian pengumuman yang terakhir, SMB Damanusari akan membuka penerimaan murid baru untuk tahun ajaran 2025-2026 yang terdiri dari kelas Rahula untuk Batita, kelas Sada untuk Playgroup dan TK, kelas Wirya untuk SD kelas 1 dan hingga 3, Sati untuk SD kelas 4 hingga 6, Samadi untuk SMP kelas 1 hingga 3, Panya untuk SMA kelas 1 hingga 3, dan Dama Gawesi untuk SMA kelas 2 hingga 3. Dengan mengadopsi kurikulum pembelajaran dari Myanmar yang menyelenggarakan akademik dan karakter, dan kelas yang dilengkapi dengan fasilitas lengkap dan nyaman, fasilitator yang berdedikasi tinggi, dan lingkungan belajar yang menyenangkan, SMB Damanusari menjadi pilihan paling tepat untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai spiritual sejak dini bagi putra-putri Anda semua. Pendaftaran ditujukan untuk semua siswa, baik siswa baru maupun lama, dengan cara memindai QR Code pada layar atau melalui tautan bit.ly/Damanusari 2025. Batas akhir pendaftaran adalah 19 Juli 2025, dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Kuncoro di 0812 8353 1521. Kemudian libur semester genap DBS akan dimulai 2 minggu mendatang, yaitu mulai tanggal 22 Juni 2025. Kelas varieti sasana dan kelas sekolah minggu akan dimulai kembali pada semester baru tanggal 20 Juli 2025. Oleh karena itu, kita masih akan bertemu lagi untuk kelas terakhir sebelum libur pada hari Minggu depan 15 Juni 2025. Para siswa Samadi, Panya, Dama Gawesi, dan para fasilitator SMB Damanusari akan melaksanakan Cetia Puja ke berbagai candi bersejarah Buddhis di Jawa Tengah pada tanggal 26 hingga 29 Juni 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan keyakinan dan semangat praktik penghormatan kepada Cetia sejak usia dini. Untuk itu kami mengundang Kalyana Mita untuk turut berpartisipasi dalam kebajikan ini dengan memberikan dukungan dana melalui transfer BCA 6275191918 dengan kode transfer 15 dan batas akhir dana 22 Juni 2025. Demikian pengumuman untuk kelas pagi ini. Sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, izinkan saya untuk membacakan tata tertib selama kelas PS berlangsung agar kelas dapat berjalan dengan lancar. Bagi Kalyana Mita yang berada di ruang Damasala, kami menghimbau untuk menjaga keheningan dengan memastikan HP Anda dalam mode silent, serta meminimalkan pembicaraan satu sama lain. Tidak menutup kepala dengan hoodie atau topi, dan tidak duduk dengan menyilangkan kaki ataupun duduk bersila di atas kursi. Bagi Kalyana Mita yang bergabung lewat Zoom meeting, Kalyana Mita diharapkan berpakaian rapi dan sopan, posisi duduk di tempat yang layak dan tidak sambil berbaring, mengikuti seluruh rangkaian acara dengan penuh perhatian dan sukacita, tidak menyalakan TV, tidak sambil makan atau minum. Untuk menjaga keheningan, host akan mengendalikan audio dalam keadaan mute saat kelas berlangsung. Dan bagi peserta Zoom yang tidak mematuhi tata tertib dan dirasa berpotensi mengganggu jalannya kelas, dengan segala hormat akan dikeluarkan dari Zoom meeting kelas PS Online. Demikianlah tata tertib kelas pagi hari ini. Selanjutnya sambil menunggu kedatangan Sayadaw Keminda, mari kita mempersiapkan batin dan jasmani, karena sebentar lagi Bante akan memasuki ruang Damasala. Sambil menunggu, kami juga izin untuk menginformasikan bahwa DBS memiliki perpustakaan yang terletak di Blok N2. Kami persilahkan Kalyana Mita setelah kelas PS untuk mengunjungi perpustakaan DBS dan untuk mendapatkan buku-buku Dhamma yang ditujukan untuk berbagai tingkat usia. Dengan koleksi buku Dhamma yang beragam dan suasana yang nyaman, perpustakaan DBS siap menjadi tempat belajar Dhamma yang menyenangkan bagi semua kalangan usia. Kami juga mohon izin menginformasikan bahwa DBS memiliki WhatsApp Community Buddha Sasana Nugaha, dan jangan lupa untuk bergabung dalam grup tersebut dan mengikuti sosial media DBS seperti Facebook, Instagram, TikTok untuk mendapatkan segala informasi terbaru mengenai DBS.
Kami juga mohon izin menginformasikan agar Kalanamita yang hadir di DBS untuk membawa tempat makan dan tempat minum sendiri dalam rangka go green dan mengurangi limbah plastik. Baik, kepada para Kalanamita, mari kita semua berdiri dan beranjali untuk menyambut kehadiran Sayadaw Keminda. Wandami Bante, selamat datang di kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Semoga Bante selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Kepada Kalanamita, kami persilakan untuk duduk kembali. Untuk membuka kelas pada pagi hari ini, kita akan memulai dengan membacakan permohonan Tisarana dan Pancasila kepada Bante Keminda yang akan dipimpin oleh Saudari Yulia Suanda. Mohon agar Bante berkenan untuk membimbing kami dalam permohonan Tisarana dan Pancasila. Kepada Saudari Yulia kami persilahkan. Wandami Bante, untuk Kalanamita, mari kita semua beranjali memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila kepada Sayadaw Keminda. Bante, O Kasa, O Kasa, O Kasa, supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran dapat terhindarkan. Dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana, saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maga, buah, hala, dan dhamma mulia, yaitu nibbana. Ahang Bante Tisaranena saha Pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me Bante dutiyampi ahang Bante Tisaranena saha Pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me Bante tatiyampi ahang Bante
ti saranena saha Pancasilang damang yacami anugahang katwa silang deta me bante. Ya mahang wadami tang wadeda. Ama bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Dang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripurna. Ama bante. Panati pata weramani sikapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikapadang samadhiyami. Kame sumicacara weramani sikapadang samadhiyami. Kame sumicacara weramani sikapadang samadhiyami. Musawada weramani sikapadang samadhiyami. Musawada weramani sikapadang samadhiyami. Surameraya majak pamadatana weramani sikapadang samadhiyami. Surameraya maja pamadatana weramani sikapadang samadhiyami. Idang me punya. Idang me punya. Asawakaya. Asawakaya. Wahang hotu. Wahang hotu. Idang me sila. Idang me sila. Nibanasa. Nibanasa. Pacayo. Pacayo. Hotu. Hotu. Saranina saha Pancasila damang sadukang katawa pamadina sampatida. Ama bante. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante.
Baik, sebelum kita memulai kelas, mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Baik, Suki Hontu, Seale Upasaka dan Upasika sekalian, semoga Anda semua berada dalam keadaan yang baik, sehat, damai, dan bahagia. Kita bertemu kembali di kelas Pariyati Sasana, also known as kelas kajian kitab suci. Ya, kita berkumpul di hari Minggu untuk beribadah. Ya, ibadah yang kita lakukan ini adalah harusnya ibadah yang sangat bagus karena mendengarkan kitab suci kita. Kita masih berada di kitab Buddha Wangsa. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan, Wangsa itu terjemahannya sebenarnya adalah garis silsilah, tetapi banyak penerjemah lain menerjemahkannya sebagai chronicle, bukan lineage gitu. Jadi chronicle itu kayak babat, kayak kisah begitu ya, kisah detil begitu mungkin ya, pernak-perniknya begitu. Tetapi saya tidak menemukan di kamus sih sebenarnya bahwa Wangsa itu bisa diterjemahkan sebagai chronicle, atau mungkin kamus saya yang nggak lengkap. Makanya saya tetap mempertahankan sesuai dengan kata Pali aslinya. Wangsa itu adalah garis silsilah. Sejauh ini kita sudah mempelajari berapa Buddha? Masih pada ingat nggak? Yang pertama siapa? Buddha Dipangkara ya, tapi harus dipahami bahwa Buddha Dipangkara itu bukan Buddha yang pertama ya. Sebelum Buddha Dipangkara ada banyak Buddha yang tidak bisa dihitung jumlahnya ya. Bahkan di kitab dijelaskan bahwa jumlah Buddha yang sudah pernah muncul di dunia ini itu jauh lebih banyak dibandingkan jumlah butiran pasir di sungai Gangga. Jadi dari sini kita juga bisa menarik kesimpulan bahwa samsara atau siklus kelahiran dan kematian kita ini udah lama sekali ya. Jadi tentu saja kalau ada yang mengatakan bahwa awal dari alam semesta itu tercipta ketika sesuai dengan teori Stephen Hawking tentang Big Bang 13,7 atau 13,8 miliar tahun yang lalu, tentu saja kita sebagai Buddhis itu tidak sesuai dengan apa yang ada di kitab suci kita ya. Big Bang bukan awal dari terbentuknya alam semesta, mungkin ini adalah ya awal dari terbentuknya alam semesta yang saat ini kita diami ini, mungkin sudah berusia 13,7 atau 8 miliar tahun sampai hari ini. Tetapi sebelum Big Bang yang pertama juga alam semesta udah dihuni juga oleh manusia-manusia yang lain ya. Jadi sekali lagi poinnya adalah bahwa siklus kelahiran dan kematian kita ini sudah lama sekali. Dengan kata lain, kita ini sudah hidup berputar-putar, bertumimbal lahir ya, lahir meninggal di samsara ini juga untuk jangka waktu yang sudah tidak bisa dihitung kembali. Nah, jadi kenapa lalu kok yang pertama disebutkan Buddha Dipangkara? Karena ini yang menceritakannya Buddha Gotama kan. Jadi makanya garis silsilahnya Buddha Gotama itu dimulai dari Buddha Dipangkara. Kenapa? Karena pada zaman Buddha Dipangkara lah Buddha Gotama kita ini yang pada waktu itu terlahir sebagai siapa? Pertapa Sumedha mendapatkan kepastian, mendapatkan deklarasi yang pasti gitu, nubuat. Ya kalau orang Katolik gitu ya. Dulu waktu masih sekolah di SMA Katolik kalau ikut misa itu sering mendengar kata nubuat gitu ya. Tapi ini bukan nubuat dari Tuhan, bukan, tetapi hanya semacam ramalan tapi yang pasti terjadi gitu.
Walaupun di dalam bahasa Palinya kita tidak memakai istilah ramalan, kita memakainya deklarasi, dinyatakan bahwa pertapa Sumedha di masa 4 asangkaya dan 100.000 kalpa ke depan nanti akan menjadi seorang Buddha dengan nama Gotama, ya. Nah, jadi itulah mengapa di kitab ini, karena yang menceritakan, jadi kitab ini diceritakan oleh Buddha Gotama, ya. Maka wajar saja kalau beliau kemudian memulainya sejak dari aspirasinya sebagai pertapa Sumedha di kaki Buddha Dipangkara, dan seterusnya hingga nanti di akhir kitab ini kita akan mendapat kisah tentang Buddha Gotama, ya. Nah, jadi sudah ada berapa Buddha? Yang pertama Buddha Dipangkara, yang kedua Buddha Kondanya, yang ketiga Buddha Manggala, yang keempat Buddha Sumana, yang kelima Buddha Rewata, yang keenam Buddha Sobita, yang ketujuh Buddha Anomadasi, yang kedelapan Buddha Paduma, yang kesembilan yang pagi hari ini akan kita pelajari yaitu Buddha Narada. Ya, kita punya nama sekolahan Narada, ya. Nah, ini Buddha Narada ada di layar tulisannya itu. Nah, jadi kita masuk di bab yang baru yaitu bab ke-11, ya, dari silsilahnya Buddha Narada. Stanza yang pertama. Jadi sesudah Paduma, artinya sesudah Buddha Paduma adalah seorang Sambuddha yang merupakan manusia terbaik. Tidak ada yang menyamai dan tak tertandingi dengan nama Narada, ya. Jadi ketika Buddha Paduma telah parinibbana dan ajaran beliau telah lenyap. Nah, ini lihat, di setiap Buddha yang baru selalu disebutkan ketika Buddha yang sebelumnya telah parinibbana dan ajarannya telah lenyap. Ya, jadi harus kembali lagi dipahami bahwa di dalam satu masa hanya ada satu Buddha. Dengan kata lain hanya ada satu ajaran Buddha. Saat ini yang ada adalah ajaran Buddha Gotama. Jadi ajaran Buddha yang lain nggak ada. Ya, hanya ada ajaran Buddha Gotama. Tidak ada yang namanya ajaran Buddha Maitreya. Ya. Bodhisattva Maitreya saat ini masih menjadi bodhisatta, tinggal di surga Tusita, setiap hari mengajarkan dhamma, tetapi bukan dhammanya beliau sendiri, bukan dhammanya Bodhisatta Maitreya, tetapi Bodhisatta Maitreya di surga Tusita mengajarkan dhammanya siapa? Buddha Gotama, ya. Jadi itu yang harus dipahami. Kenapa sih di dalam satu masa kok tidak bisa muncul dua Buddha? Pertama, alasannya adalah Buddha disebut sebagai Buddha atau salah satu tujuan Bodhisattva menjadi Buddha adalah untuk menemukan jalan kuno yang sudah hilang. Ya, alasan pertama. Jalan kuno yang sudah hilang itu adalah jalan mulia berunsur 8. Sudah hilang jalan mulia berunsur 8-nya. Nah, tugasnya Buddha untuk menemukannya kembali. Ya, jadi kalau jalan kunonya ini belum hilang, ya Buddha yang baru nggak akan muncul. Ya, kenapa? Karena tugas Buddha adalah menemukan jalan mulia yang sudah hilang. Bahkan di sutta itu dideskripsikan dengan sangat indah. Di masa lalu ada sebuah jalan kuno yang dilalui oleh semua orang-orang yang suci melalui jalan ini. Tapi saat ini sudah ada satu masa ketika jalan mulia, jalan kuno tersebut tertutup oleh dedaunan, oleh cabang pohon, oleh tanah, sehingga tidak ada lagi yang melaluinya gitu. Deskripsinya sangat indah sekali, ya. Nah, ketika Buddha baru muncul, beliau menemukan kembali jalan kuno yang di masa lalu banyak dipakai untuk berjalan-jalan oleh para orang suci untuk menuju ke kota Nibbana gitu. Nah, itu tugas dari Buddha, yaitu menemukan jalan kuno yang sudah hilang. Kemudian kenapa tidak ada dua Buddha? Tidak bisa ada dua Buddha. Katanya gitu diibaratkan kalau ada dua Buddha, alam semesta ini nggak sanggup untuk menampungnya. Deskripsinya begitu, perumpamaannya begitu, ya, nggak sanggup untuk menampungnya.
Terus ya ada penjelasan kalau ada dua Buddha, umat Buddha akan ribut, akan terpecah belah, akan cekcok. Oh, Buddha saya toh yang paling ganteng, Buddha saya yang lebih gagah, Buddha saya yang suaranya lebih lembut dan lain sebagainya. Jadi umat akan terbelah berkelompok. Wajar ya. Jangankan ada dua Buddha. Kira-kira kalau ada dua Buddha Anda terbelah nggak sih? Kalau ada dua Bante aja terbelah. Apalagi dua Buddha, ya nggak sih? Ya toh ada dua Bante gitu aja umat udah terbelah. Oh, Bante A lebih bagus dari Bante B, Bante yang lain lebih ini loh, gitu kan? Sifat dari kilesa kan begitu ya. Jadi itulah alasan-alasan kenapa hanya ada satu Buddha di satu masa. Saya lanjutkan informasi dari kitab komentarnya. Jadi setelah ajaran Buddha yang sebelumnya lenyap ya, Buddha Anomadasi ya, para manusia yang memiliki umur hingga 100.000 tahun, jadi kita pernah mengalami bahwa usia kita itu ribuan tahun, itu pernah mengalami. Bahkan dalam kitab juga disebutkan usia manusia bisa sampai tak terhingga juga ya. Dan Anda perhatikan tidak di berbagai di setiap bab selalu disebutkan bahwa tinggi tubuh Buddha yang sudah kita pelajari itu sangat tinggi sekali. Ya, ada yang 80 hasta, ada yang berapa itu 100 lebih ya. Jadi itu tinggi sekali. Makhluk-makhluk atau manusia di masa lalu itu tinggi besar. Para manusia yang memiliki umur hingga 100.000 tahun secara bertahap susut menjadi 10 tahun. Kita nanti juga usia manusia di zaman kita juga akan susut hingga 10 tahun. Lalu setelah susut 10 tahun berkembang lagi hingga mencapai asangkaya. Asangkaya itu tidak terhitung lamanya atau jumlahnya. Setelah mencapai asangkaya, usia yang tidak terhitung jumlahnya itu, usia manusia menyusut lagi hingga 90.000 tahun, dan pada waktu itulah guru Buddha yang bernama Narada yang merupakan makhluk tertinggi, pemilik 10 pengetahuan yang tertinggi dan 3 pengetahuan yang sejati, yang berani karena 4 kepercayaan diri yang sempurna muncul di dunia ya. Sama nanti kemunculan Buddha Maitreya juga kalau saya nggak salah itu di salah satu sutta, saya lupa nama sutanya. Prosesnya sama. Pada satu masa nanti ajaran Buddha Gautama lenyap, lalu usia manusia menyusut sampai 10 tahun seperti tadi, lalu meningkat lagi naik sampai tidak terhitung jumlahnya, dan ketika turun hingga batas usianya 80.000 tahun, bukan 90.000, tetapi 80.000 tahun Buddha Maitreya turun dan mencapai kebuddhaan lalu menyebarkan ajarannya. Itu cerita ininya seperti itu. Setelah memenuhi parami selama 4 asangkaya dan 100.000 kalpa, berarti beliau Buddha apa? Di 2 minggu yang lalu sudah pernah saya sampaikan, kan ada 3 jenis Buddha kan? Kalau yang memenuhi paraminya 4 asangkaya dan 100.000 kalpa berarti Buddha Panyadika ya. Panyadika Buddha yang memiliki kebijaksanaan yang menonjol. Seperti Buddha Gautama kita itu. Ya, beliau kan juga memenuhi paraminya selama 4 asangkaya dan 100.000 kalpa ya. Jadi setelah memenuhi parami, beliau lalu terlahir kembali di surga Tusita. Jadi kelahiran di surga Tusita bagi seorang bodhisatta ini adalah halte terakhirnya, kira-kira begitu ya. Kelahiran terakhirnya sebelum nanti turun ke bumi menjadi terlahir sebagai manusia dan mencapai kebuddhaan. Ya, seperti sekarang Bodhisatta Maitreya saat ini sedang menunggu saja. Beliau ada di surga Tusita. Meninggal dari sana dan mengambil patik sandi di rahim seorang permaisuri yang bernama Aknoma, yang tidak ada yang menyamainya. Beliau lahir dari seorang permaisuri di keluarga raja yang bernama Sudewa Wasudewa. Sudewa Wasudewa itu kayak Tuhan Wisnu katanya gitu.
Ya, kalau di tradisi Hindu kan ada Trimurti kan, Wisnu, Shiva, Brahma ya, bener ya, oke. Maaf kalau salah. Jadi beliau terlahir di keluarga Sudewa Wasudewa yang memperoleh kerajaannya atas usahanya sendiri. Beliau tinggal di kota yang bernama Danyawati. Dengan berlalunya masa 10 bulan, dia keluar dari kandungan ibu di Taman Dhananjaya. Di hari pengambilan nama, ketika pemberian nama sedang berlangsung, pernak-pernik yang cocok untuk memanjakan kenikmatan para manusia dan pohon surgawi yang mengabulkan semua keinginan dan lain-lain jatuh dari angkasa. Jadi ini hanya istilah saja sih, pohon surgawi yang bisa mengabulkan semua keinginan. Itu kayak pohon apa ya, kalpataru gitu-gitu itulah, modelnya seperti itu ya. Jadi secara turun-temurun itu dianggap sebagai pohon surgawi yang mengabulkan semua keinginan. Oleh sebab itu mereka memberi nama kepada bayi calon Buddha itu yaitu Narada, karena beliau memberikan pernak-pernik yang layak untuk para laki-laki. Beliau hidup di dalam rumah selama 9.000 tahun. Beliau memiliki 3 istana yang sesuai untuk 3 musim, yaitu Istana Wicita, Wicita Tawi, dan Wicita Birama. Mereka membuat permaisuri yang merupakan gadis ksatria yang memiliki kekayaan sangat besar yang bernama Wicita Sena. Permaisuri ini adalah orang yang memiliki hati yang menyenangkan, wajahnya cantik, silanya baik, dan berasal dari keluarga yang baik. Terdapat 120.000 perempuan dengan permaisuri itu sebagai pemimpinnya. Ketika Pangeran Nyanudara yang membuat kegembiraan pada seluruh dunia lahir dari permaisuri Wicita Sena tersebut, calon Buddha melihat 4 tanda. Mirip ya, selalu polanya seperti itu ya. Beliau yang diikuti oleh bala tentara yang terdiri dari 4 divisi dalam jumlah besar, yaitu divisi gajah, kavaleri, kereta perang, dan infanteri, pergi ke taman dengan berjalan kaki. Beliau cuek, acuh tak acuh, indifferent ya, terhadap berbagai pakaian indah dan tempat tinggalnya yang megah. Ini UPK gitu terhadap kenikmatan-kenikmatan indriawi. Acuh tak acuh itu maksudnya tidak melekatinya tapi juga tidak membencinya, biasa-biasa aja itu ya. Beliau menanggalkan semua perhiasannya, anting-anting permata yang dikenakannya, gelang-gelang, jambul-jambul, dan cincin-cincin yang indah, parfum-parfum yang harum, dan bunga-bunga yang menghiasi dirinya. Lalu beliau menyerahkan semuanya ke tangan seorang bendahara. Artinya ini bendahara ini maksudnya yang menyimpan semua harta aset-aset kerajaan. Dengan pedangnya sendiri yang tajam dan diasah dengan baik sehingga menyerupai kelopak bunga teratai putih yang tidak ternoda meskipun muncul di air, artinya tidak karatan gitu, walaupun mungkin terendam di dalam air dan kemudian muncul di atas air, maksudnya diambil dari dalam air begitu. Ia memotong rambut dan jambulnya. Permata terindah yang menghiasi dirinya, ya di rambut dan jambulnya ini kan hiasan terindah, permata terindah. Kalau di tradisi India memang seperti itu. Makanya ini salah satu alasan juga kenapa seorang biku juga harus mencukur rambutnya begitu. Ya, salah satu alasannya. Alasan yang lain supaya enggak ribet, enggak harus keramas-keramas, enggak harus ke salon. Ya, nggak harus pakai pewarna. Ya, kalau udah mulai ubanan di cat hitam.
Jadi rambut itu adalah permata terindah yang menghiasi seseorang. Lalu bodhisatta tersebut melemparkannya ke angkasa. Saka, raja para dewa menerimanya dengan sebuah peti emas, membawanya ke surga Tawa Tingsa dan membangun sebuah cetia yang terbuat dari 7 permata. Setelah mengenakan jubah-jubah berwarna kunyit yang diberikan oleh para dewa, artinya jubah kuning, ya. Kadang di kitab suci kita menyebutkan bahwa jubah seorang biku itu berwarna kunyit, ya, kayak model Thailand gitu. Ya, warna kunyit kan, itu kuning kunyit kan. Tetapi kadang juga disebutkan warna jubahnya adalah merah marun, seperti warna jubah Myanmar itu. Ya, jadi sejauh ini sih yang saya temui di kitab suci 2 jenis warna tersebut. Pria nan agung kemudian menjadi biku di taman itu juga, ya. Biku itu banyak arti, bisa berarti pertapa, ya. Jadi bahkan pertapa di luar ajaran Buddha juga bisa dipanggil biku, ya. Bisa di arti yang lain biku itu adalah pengemis. Ya, jadi kita ini pengemis, ya. Tetapi katanya pengemis yang mulia. Karena kalau berpindah patah nggak minta-minta gitu. Kita hanya lewat aja sih. Kalau nggak mau ngasih ya udah. Enggak lah ya. Enggak. Maksudnya begini, kita berpindah patah, para Bante berpindah patah itu tidak mengeluarkan ucapan sama sekali. Kita diam saja, tidak memaksa juga umatnya gitu ya. Jadi itulah mengapa walaupun disebut pengemis tetapi pengemis yang mulia gitu. Karena tidak minta-minta kan. Kalau pengemis yang pada umumnya kan mengeluarkan ucapan kan. Minta itu ya. Kalau di zaman saya kecil itu setiap kali bulan puasa itu waduh banyak itu keliling ya dan mengeluarkan ucapan-ucapan begitu kan. Kata-kata bahasa tertentu gitu ya. Ya, jadi kalau kita tidak, kalau berpindah patah walaupun kita butuh makan tetapi kita hanya keliling dan tidak mengeluarkan kata-kata apapun selain memberikan blessing, mengucapkan parita, tapi tidak minta begitu enggak ya. Nah, itu arti dari biku. Kemudian 100.000 laki-laki mengikutinya menjadi biku. Setelah mempraktekkan meditasi, jadi Anda harus pahami dulu, walaupun di sini memakai kata biku, pada saat itu belum ada ajaran Buddha. Karena kan Bodhisatta Narada belum menemukan ajarannya kan, belum menemukan jalan kuno yang hilang tadi kan, ya. Jadi belum ada ajaran Buddha. Setelah mempraktekkan meditasi selama 7 hari, beliau makan bubur susu manis yang dipersembahkan oleh Permaisuri Wijitasena. Jadi istrinya sendiri yang mempersembahkan. Di malam bulan purnama, lalu beliau beristirahat siang di hutan itu juga. Setelah itu beliau menerima 8 genggam rumput yang dipersembahkan oleh penjaga hutan yang bernama Sudasana. Lalu beliau mengitari Mahasona Bodhi, pohon bodhinya itu bernama Mahasona, searah jarum jam, ya, membentangkan tikar rumput yang tadi diterimanya yang berukuran 58 hasta. Lalu beliau duduk di atasnya, berhasil menghancurkan bala tentara setan, dan akhirnya beliau menghasilkan 3 pengetahuan yang sejati yang membuatnya menjadi seorang Buddha, yaitu apa? PDA, minggu lalu sudah saya singkatkan ya. P-nya apa? Pube niwasa anusati nyana, D-nya diba caku, A-nya asawakaya nyana. Dan setelah itu beliau mencapai sabanyuta nyana. Sabanyuta nyana adalah pengetahuan yang mengetahui segalanya gitu ya. Artinya segala yang diperlukan untuk keluar dari samsara, segala yang diperlukan untuk masuk ke neraka, masuk ke alam binatang peta dan 31 alam yang lainnya gitu. Beliau paham jalan-jalan tersebut gitu. Kemudian beliau akhirnya menembus pengetahuan yang mengetahui segalanya tadi. Setelah menjadi Buddha, lalu beliau mengucapkan ekspresi perasaan yang intens, yaitu aneka jati.
Lalu beliau menghabiskan waktu selama 7 minggu dan atas permintaan Brahma beliau memberikan persetujuan untuk membabarkan Dhamma. Buddha Narada yang dikelilingi oleh 100.000 biku yang meninggalkan keduniawian bersama dengan dirinya di hutan Dhananjaya memutar roda Dhamma. Nah, sejak roda Dhamma ini diputar, ajaran Buddha yang baru eksis, berputar. Dan kalimat yang indah itu yang saya sangat merinding kalau membacanya. Dhamma telah diputar, roda Dhamma telah diputar. Sejak diputarnya roda Dhamma ini tidak ada siapapun, baik itu dewa, manusia atau siapapun beserta setannya gitu ya. Para Brahma juga tidak bisa untuk memutarnya balik. Ya, artinya tidak bisa memutarnya balik, tidak akan ada satu orang pun yang bisa membantah, membatalkan ajaran Buddha. Apa itu yang tidak bisa dibantah? Ajaran Buddha yaitu jalan mulia berunsur 8 dan 4 kebenaran mulia. Anicca, dukkha dan anatta itu semua tidak akan ada yang bisa membantahnya. Karena itu adalah fakta. Ya. Jadi tidak bisa diputar balik kembali oleh siapapun dalam arti yang seperti itu gitu. Nah, pada waktu itu ketika roda Dhamma diputar terjadi penembusan Dhamma pada 100.000 koti biku yang mengikuti beliau tadi. Oleh karena itu dikatakan di dalam slide seperti itu ya, tadi sudah dibaca. Lalu stansa yang kedua, Buddha Narada tersebut adalah yang tertua, putra kesayangan pemutar roda. Pemutar roda itu Cakkawati gitu, Raja Cakkawati. Beliau yang dihiasi dengan karangan bunga dan perhiasan pergi ke taman. Pemutar roda berarti Raja Cakkawati. Tidak ada penjelasan lebih lanjut ya tentang kenapa beliau disebut sebagai putra kesayangan pemutar roda atau putra kesayangan Raja Cakkawati. Yang bisa saya jelaskan, Raja Cakkawati itu disebut sebagai raja universal katanya. Artinya ini raja diraja, kayak ada mungkin kayak adidaya begitu. Raja yang menguasai 4 benua dan 4 samudra, katanya begitu di kitab kita disebutkan. Jadi ini penguasa dunia, Raja Cakkawati. Dari waktu ke waktu sejak awal samsara sampai kemunculan Raja Cakkawati yang terakhir ya, itu biasanya sih mereka ini juga banyak dari mereka yang kemudian menjadi Buddha. Ya, termasuk Buddha Gautama itu beberapa kali juga menjadi Raja Cakkawati. Nah, kenapa disebut sebagai putra kesayangan Raja Cakkawati? Saya menduga bahwa beliau ini adalah memang bukan putra kesayangan, mungkin dari keturunannya Raja Cakkawati ya. Karena pada saat Buddha Narada saya tidak tahu apakah ada Raja Cakkawati, harusnya tidak ada ya. Saya lanjutkan. Yang terbaik yang tertua itu artinya yang lahir pertama. Ini hanya satu perumpamaan saja bahwa Buddha itu selalu disebut sebagai orang yang tertua gitu. Ingat nggak waktu bayi Pangeran Siddhartha baru lahir, beliau juga mengucapkan akulah yang tertua gitu ya. Itu artinya itu tertua secara spiritual ya, secara spiritual dia akan menjadi orang yang tertua. Memang benar, setelah menjadi Buddha ya secara spiritual Buddha lah yang tertua. Tidak ada manusia yang mengungguli beliau. Tidak ada dewa, Brahma, Mara atau siapapun yang mengungguli Buddha. Itulah mengapa disebut sebagai yang tertua. Di sini disebutkan karena yang lahir pertama, artinya ya yang paling tua, lahir pertama, paling dihormati begitu. Putra kesayangan berarti putra sah, putra kesayangannya pemutar roda tadi. Beliau yang dihiasi dengan karangan bunga dan perhiasan berarti yang dihiasi dengan kalung mutiara, gelang, cincin, jambul, anting-anting dan karangan bunga. Ke taman artinya beliau pergi ke taman yang bernama Taman Dhananjaya di pinggiran kota. Di sana
Ada sebuah pohon yang tersebar ketenarannya indah, besar dan suci. Arti dari suci itu bersih, ya. Setelah mencapai di tengah-tengahnya, beliau duduk di dekatnya di bawah pohon Mahasona, ya. Di sana ada sebuah pohon, berarti konon di taman tersebut ada satu pohon yang namanya Rata Sona. Kalau tadi Mahasona. Setelah mencapai tengahnya, iya. Jadi di dalam taman tersebut ada pohon Rata Sona, ya. Tapi di tengah tamannya juga ada pohon yang bernama Mahasona, ya. Pohon tersebut, Rata Sona tadi, memiliki ketinggian 90 hasta. Batang pohonnya bulat sempurna. Ini saya itu, Anda yang sudah ke Megamendung pernah memperhatikan nggak, di Megamendung itu ada pohon yang batangnya bulat sempurna? Hah? Besar gitu ya, bulat penuh gitu. Bulatnya benar-benar bulat gitu. Kalau nggak salah itu namanya pohon damar gitu. Jadi waktu pertama kali saya melihat pohon damar itu yang bulat penuh begitu itu, terpukau gitu, indah sekali kan. Dan dia kan batangnya lurus ya, tidak bengkok. Kalau Anda perhatikan di Megamendung banyak itu, pohonnya batangnya lurus dan bulat sempurna. Namanya kalau nggak salah pohon damar gitu. Lengkap dengan berbagai cabang, dahan dan daun yang tumbuh merambat. Daunnya berwarna coklat, tebal dan lebar, memberikan naungan atau keteduhan yang baik. Karena pohon ini dihuni oleh dewata-dewata, maka pohon tersebut tidak menjadi tempat beristirahat bagi bermacam-macam kawanan burung. Pohon itu menjadi sebuah hiasan di muka bumi yang dibuat seperti kerajaan pepohonan. Sangat menyenangkan untuk dilihat. Semua cabangnya dihiasi dengan bunga yang berwarna merah tua. Ini menjadi pusat perhatian para dewa dan manusia. Di sana ada sebuah pohon yang menyebarkan ketenarannya indah, benar, bersih dan seterusnya. Arti dari yang menyebarkan ketenarannya adalah pohon tersebut memiliki ketenaran yang tersebar luas, sangat terkenal di seluruh dunia. Artinya ini adalah pohon yang terkenal, tenar di mana-mana karena pencapaiannya sendiri. Artinya karena memang keindahannya sendiri begitu. Beberapa orang membaca atau menginterpretasikannya seperti ini. Di sana ada sebuah pohon yang besar. Nah, pohon damar yang saya tadi ceritakan juga itu bisa besar sekali, diameternya bisa besar sekali. Nanti kalau Anda ke Megamendung coba Anda perhatikan itu. Ke tempat meditasi ke-47 itu juga ada itu. Pohon tersebut pohon yang besar, artinya tinggi besar, mirip dengan pohon koralnya para dewa. Setelah mencapai pohon tersebut berarti setelah mencapai pohon Sona tadi. Sona ruka itu artinya tanaman trompet, itu bahasa Latinnya itu ya. Di sana kebijaksanaan yang mulia yang tanpa batas dan seperti berlian muncul. Dengan kebijaksanaan tersebut beliau memeriksa bentukan-bentukan atau sangkara-sangkara naik dan turun. Yang tanpa batas artinya yang tidak terkira. Jadi kebijaksanaan Buddha itu tidak terkira. Anda setuju enggak? Coba Anda renungkan kebijaksanaan Buddha itu, bagaimana beliau bisa mengajarkan kepada kita tentang nama dan rupa saja. Misalkan batin dan materi, cita, cetasika dan materi, itu pun sudah mengagumkan gitu. Kita saat ini bisa tahu ada citanya seperti ini, cetasika seperti ini, rupa yang seperti ini karena ada Buddha yang mengajarkannya kepada kita. Tetapi Buddha itu tidak ada yang mengajarkannya loh. Beliau bermeditasi dan melihat itu semua, lalu beliau formulasikan dan diajarkan kepada kita semua. Itulah mengapa kebijaksanaan beliau itu sangat mulia dan tanpa batas. Seperti berlian berarti mirip dengan berlian yang sangat tajam. Kebijaksanaan beliau itu sangat tajam, artinya mampu untuk menembus dhamma-dhamma apapun yang dijadikan objek oleh kebijaksanaannya. Dengan kata lain, beliau mampu memahami fenomena itu dengan sangat akurat. Beda dengan kita, pemahaman kita sering keliru, ya.
Ini adalah term untuk pengetahuan vipassana, yaitu pengamatan yang berulang-ulang yang memperhatikan dhamma-dhamma di 3 tingkatan sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Jadi kalau kita bervipassana, kita akan diajarkan untuk mengamati dhamma-dhamma di 3 tingkatan. Apa itu dhamma-dhamma di 3 tingkatan? Dhamma-dhamma di tingkatan yang pertama yaitu tingkatan lingkup indriawi, tingkatan yang kedua adalah lingkup materi halus, yaitu cita dan cetasika yang membuat Anda mencapai jhana, ya, jhana cita, jhana cetasika, dan juga materi-materi yang diproduksi oleh jhana cita, ya, yang rupa wacara jhana. Dan juga tingkatan yang ketiga adalah tingkatan non materi. Ini adalah jhana tingkatan dari jhana non materi atau arupa. Jadi itu diselidiki, diamati berulang-ulang untuk melihat 3 karakteristik universalnya, yaitu anicca, dukkha, dan anatta, ya. Jadi dengan kata lain, segala fenomena yang ada di alam semesta ini mereka mempunyai kesamaan karakteristik, yaitu tidak kekal atau anicca, dukkha atau penderitaan, dan anatta bukan diri, ya. Dengan kebijaksanaan tersebut beliau memeriksa bentukan-bentukan atau sangkara. Berarti dengan pengetahuan vipassana tersebut beliau memeriksa bentukan-bentukan atau sangkara-sangkara, yaitu objek mata diperiksa sama beliau, objek telinga. Tidak hanya objek mata yang diperiksa, biasanya juga landasan yang cakup pasadanya juga akan diamati, diamati berulang-ulang. Lalu juga mengamati kesadaran mata yang bisa melihat objek mata. Demikian pula dengan suara, kemudian juga dengan sota pasadanya, ya. Kemudian juga dengan kesadaran telinga yang bisa mendengar suara dan objek-objek panca indera yang lain. Dan tidak hanya berhenti di sana, biasanya yogi akan bervipassana dengan mengamati fenomena mental yang murni muncul di pintu batin, ya. Nah, jadi Buddha Narada atau Bodhisatta pada waktu itu memeriksa bentukan-bentukan tersebut dengan menggunakan pengetahuan vipassananya. Arti dari kalimat naik dan turun artinya adalah beliau memeriksa muncul dan hilangnya bentukan-bentukan, ya. Jadi kemunculannya diamati berulang-ulang, kehilangannya atau lenyapnya juga diamati. Itulah mengapa setelah memahami secara menyeluruh Paccayakara. Paccayakara ini nama lain dari Paticcasamuppada, atau biasa di buku saya terjemahkan menjadi genesis kausal. Lalu beliau bangkit dari jhana yang keempat dengan objek nafas masuk dan keluar, lalu masuk lagi secara mendalam ke dalam 5 agregat untuk melihat karakteristik dari 5 agregat berdasarkan muncul dan hilangnya atau kemunculan dan lenyapnya, ya. Kemudian juga beliau mengembangkan vipassana hingga ke pengetahuan yang dinamakan pergantian silsilah atau gotrabunyana. Beliau memperoleh seluruh kualitas Buddha melalui jalan adi duniawi secara bertahap. Jalan adi duniawi itu magga dan pasangannya pala itu loh, yang Anda selalu dibimbing untuk beraspirasi. Semoga kebajikan ini mengalir ke arah kehancuran noda batin. Semoga kebajikan ini menjadi kondisi pendukung untuk pencapaian magga. Nah, itu jalan adi duniawi yang menghancurkan kilesa, ya. Kemudian di sana beliau mencuci semua kotoran batin tanpa sisa. Beliau mencapai pengetahuan yang tertinggi sepenuhnya dan 14 pengetahuan seorang Buddha. Di sana artinya di pohon sona tadi, mencuci berarti membawa kilesa itu ke kehancuran. Jadi menghancurkan kotoran batin atau kilesa. Pengetahuan yang tertinggi artinya adalah pengetahuan yang berasosiasi dengan jalan kearahantaan. Yang sudah belajar Abhidhamma, khususnya sudah belajar bab kedua tentang cetasika, pengetahuan yang tertinggi ini
ini adalah panya cetasika, panyindria yang muncul bersama dengan jalan ke arahantaan atau arahata magga citta ya. 14 pengetahuan seorang Buddha itu adalah 8 pengetahuan tentang 4 jalan dan pengetahuan tentang 4 buah. Kan kita mengenal ada 4 jalan dan 4 buah kan, berarti ada 8. Kemudian yang sisanya yaitu 6 itu adalah pengetahuan yang tidak lazim ya. Saya ingin menyampaikan 6 pengetahuan yang tidak lazim yang diambil dari sumber lain, bukan dari kitab Buddha Wangsa. Jadi 14 pengetahuan Buddha saya ambilkan referensinya dari Maha Buddha Wangsa yang ditulis oleh Minggun Sayadaw. Itu adalah pengetahuan tentang 4 kebenaran yang mulia. Jadi ini agak berbeda dengan yang di kitab tadi. Yang kedua adalah 4 paticambida nyana, pengetahuan analitis. Anda bisa Google, semua informasinya ada di internet, lengkap sekali, yaitu tentang paticambida nyana, itu yang kedua, itu pengetahuan analitis. Kemudian yang ketiga adalah 6 aksadharana nyana, 6 pengetahuan yang tidak lazim. Dari 14 pengetahuan tersebut, yang pertama dan kedua juga bisa dicapai oleh arahanta, murid Buddha. Ya, saya ulangi, pengetahuan yang pertama, poin pertama dan kedua bisa dicapai juga oleh murid, tapi yang mereka yang sudah menjadi arahanta. Tetapi yang ketiga hanya menjadi milik Buddha, ya. Nah, itu semua hanyalah contoh-contoh keagungan pengetahuan Sang Buddha. Sebagaimana setetes air laut membuktikan rasa asin dan dari laut, demikian pula sifat-sifat khusus di atas hanyalah merupakan indikasi dari kedalaman pengetahuan Buddha dan sifat-sifat mulianya yang masih banyak lagi, ya. Jadi kalau Anda ingin menyimpulkan bahwa air samudra itu asin, apakah Anda akan coba semua airnya? Kembung ya? Enggak kan? Anda cukup rasakan sebagian saja dan Anda bisa menyimpulkan bahwa seluruh air samudra itu seperti itu rasanya. Nah, itu yang dimaksudkan. Kalau ingin mengetahui kemuliaan dan keagungan Buddha, ya Anda ini saja, pahami saja 14 pengetahuan Buddha yang ada di layar gitu. Nah, sekarang saya akan sampaikan apa itu 6 pengetahuan yang tidak lazim. Jadi yang pertama adalah indriya paro pariyata nyana. Ini adalah pengetahuan tentang kecondongan indriya makhluk lain. Jadi pengetahuan ini, kalau di dalam agama Buddha yang namanya pengetahuan itu artinya bisa juga dimaknai sebagai kebijaksanaan. Jadi pengetahuan dan kebijaksanaan itu merujuk pada hal yang sama. Jadi indriya paro pariyata nyana itu adalah kebijaksanaan yang mengetahui siap atau tidaknya seseorang untuk memahami kebenaran. Sering kan Anda sudah mendengar cerita ketika Buddha mencoba untuk menyebarkan jala pengetahuannya ke sekeliling, melihat siapa yang hari ini bisa dibantu oleh beliau untuk mencapai Maggapala. Akhirnya beliau melihat seorang Brahmana dan kemudian ketika ditembus lagi, Brahmana ini mempunyai upanisaya pecaya enggak, mempunyai kondisi yang mencukupi untuk mencapai Maggapala enggak. Kemudian ketika mencukupi, baru beliau mengajarkannya. Itu artinya beliau memahami bahwa Brahmana tersebut mempunyai kematangan indriya yang sudah matang, yang apabila diberikan sedikit bimbingan dia akan mencapai magga dan pala. Nah, itu adalah pengetahuan yang tidak lazim. Arti dari tidak lazim di sini adalah tidak ada di tempat lain, ya. Yang lainnya tidak memilikinya. Ini hanya menjadi miliknya Buddha, ya. Nah, jadi dengan pengetahuan khusus yang pertama ini, Buddha memutuskan bahwa makhluk tersebut memiliki kemampuan yang cukup matang untuk memperoleh pencerahan dan layak untuk terbebas. Yang dimaksud indriya di sini adalah daya spiritual, ada 5, yaitu sada, wirya, sati, samadhi, dan panya. Sada adalah keyakinan, wirya adalah energi, sada wirya sati adalah
perhatian penuh. Sada Widya Sati Samadhi adalah konsentrasi, dan yang kelima adalah kebijaksanaan atau panya. Nah, pengetahuan yang tidak lazim yang kedua adalah asayanu-saya nyana, pengetahuan tentang kecenderungan dan watak yang tertidur pada makhluk-makhluk. Dengan pengetahuan ini, ya, Buddha bisa mengetahui kecenderungan alami dan kecenderungan laten yang tertidur dari setiap individu. Istilah asaya anusaya adalah kata majemuk yang dapat diartikan sebagai benih-benih dari susunan mental seorang individu. Jadi masing-masing dari kita itu mempunyai kecenderungan laten yang berbeda-beda. Karena rangkaian batin kita, kesadaran kita itu terbentuk sejak awal samsara, dibentuk oleh berbagai sebab dan kondisi yang di sini diistilahkan sebagai memiliki benih-benih dari susunan mental seorang individu atau masing-masing individu. Nah, dengan pengetahuan yang nomor 2 ini, Buddha mengetahui secara jelas bahwa makhluk tertentu atau makhluk ini dan itu memiliki kecenderungan alami, pikiran seperti ini, seperti itu, potensi laten untuk kotoran batin yang dominan dalam susunan mentalnya seperti ini dan seperti itu. Buddha mengetahuinya. Para arahanta yang lain tidak bisa mengetahuinya. Ya, enak ya kalau bertemu Buddha ya. Kalau kita dulu bertemu Buddha, wah gitu. Ya, Buddha bisa melihat kecenderungan kita. Ya. Kemudian yang ketiga, yamaka pati haryanyana. Ini pengetahuan yang bisa menghasilkan keajaiban ganda. Ini sudah sering saya sampaikan kan, keajaiban ganda. Jadi kalau Buddha Gotama itu memiliki 4 kesempatan ya. Ketika Buddha Gotama memperlihatkan keajaiban ganda. Yang pertama di bawah pohon Bodhi ya, untuk menjernihkan keraguan dan kesombongan dalam pikiran para dewa dan Brahma. Kan wajar saja, ini Buddha baru muncul. Jadi ada banyak dewa dan Brahma yang sombong, yang tidak mau mengakui bahwa Buddha ini benar-benar makhluk yang sempurna. Mereka masih punya kesombongannya masing-masing bahwa diri mereka itu lebih baik dari Buddha. Nah, Buddha menundukkannya. Buddha menundukkannya tentu saja dengan niat yang sangat baik, karena kalau kesombongan itu tidak dihancurkan, para dewa dan para Brahma tersebut tidak akan tergerak untuk mencapai magga dan pala. Ya, itu tujuan Buddha. Jadi tujuannya adalah selalu dengan kewelas asihan yang hebat, yang agung atau maha karuna. Ya, nah saya lanjutkan. Yang pertama adalah di bawah pohon Bodhi tadi. Yang kedua adalah pada kunjungan pertamanya ke Kapilawadu. Ya, kita bicara tentang Buddha Gotama. Tujuannya apa? Beliau mempertontonkan keajaiban ganda. Tujuannya adalah untuk membuat hati para kerabatnya itu tidak sombong lagi, jadi merendahkan, tidak tinggi hati lagi, begitu. Para Sakya, Pangeran Sakya. Kalau Anda ingat ceritanya ketika pertama kali Buddha Gotama berkunjung ke kerajaan Kapilawadu, Pangeran Sakya yang umurnya di atas Buddha nggak mau menemui Buddha kan? Ya toh, yang disuruh menemui hanyalah pangeran yang umurnya di bawah Buddha kan. Nah, makanya kemudian Buddha memperlihatkan keajaiban ganda dengan tujuan seperti tadi. Karena kalau demikian, kalau kesombongan itu nggak berhasil dihancurkan, yang rugi adalah para pangeran Sakya sendiri, karena mereka tidak atau kehilangan peluang kesempatan untuk mencapai magga dan pala. Ya. Yang ketiga adalah ketika beliau berada di kota Sawadhi, di dekat pohon mangga yang tumbuh dan berbuah pada hari yang sama ketika pohon itu ditanam oleh Kanda sang tukang kebun, ya. Hari yang sama dengan beliau, untuk merendahkan hati para pengikut agama lain. Jadi artinya untuk menekan kesombongannya, ya, supaya dengan alasan yang sama seperti yang tadi saya katakan. Dan yang terakhir adalah pada kesempatan pertemuan untuk membicarakan tentang Patika Puta. Di sana beliau atau Buddha Gotama juga mempertontonkan keajaiban ganda. Yang keempat dari 6 pengetahuan yang tidak lazim adalah Maha Karuna Samapati Nyana, pengetahuan yang terkait dengan kasih sayang yang agung. Pengetahuan yang terdiri dari welas asih Buddha ini
akan muncul saat beliau melihat banyak orang berjuang di lautan samsara, ya. Jadi kenapa Buddha, seperti yang biasa sudah saya sampaikan, kenapa sih Buddha ketika mencapai penerangan sempurna kok enggak makan tidur aja, tetapi malah berjuang selama 45 tahun, bahkan kadang melakukan perjalanan yang sangat panjang, perjalanan dengan jalan kaki. Kenapa Buddha bersusah payah demikian? Karena beliau selalu tidak tega ketika melihat makhluk-makhluk itu terombang-ambing di lautan siklus kelahiran dan kematian. Beliau memiliki welas asih yang besar terhadap semua makhluk, ya, yang hidup di dunia ini, yang diibaratkannya seperti penjara yang terbakar. Jadi dunia ini diibaratkan oleh Buddha seperti penjara yang terbakar. Jadi kita berada di dalam penjara yang terbakar, ya. Pengetahuan atau kebijaksanaan ini memungkinkan Buddha untuk memusatkan pikiran welas asihnya pada makhluk-makhluk tersebut. Dikaitkan biasanya itu ketika beliau berdiri dalam kondisi jhana dengan yang disebut maha karuna samapati, pencapaian jhana dengan objek kewelas asihan, dengan objek makhluk untuk memunculkan kewelas asihannya. Setiap malam dan setiap fajar katanya Buddha memasuki jhana maha karuna ini, ya, setiap malam dan setiap fajar. Pengetahuan yang kelima adalah sabak nyuta nyana, pengetahuan yang mengetahui segalanya. Jadi pengetahuan ini mencakup semua hal yang dapat diketahui. Buddha disebut sebagai Buddha yang maha mengetahui karena pengetahuan yang khusus ini. Kadang juga disebut sebagai samanta caku. Samanta itu keseluruhan gitu, ya. Caku itu mata yang mengetahui atau bisa melihat secara keseluruhan. Yang keenam, kebijaksanaan yang tidak terhalang. Dengan pengetahuan ini Buddha bisa memahami apapun. Sering diekspresikan dengan bahasa Pali nadi awarang etasati anawarang, artinya tidak ada yang dapat menghalangi munculnya kebijaksanaan Buddha ini. Kadang Anda perhatikan enggak, kebijaksanaan kita kadang masih bisa terhalang, ya. Ada banyak halangan yang bisa menghalangi munculnya kebijaksanaan kita. Misalkan kita bergaul dengan orang yang bebal itu adalah orang yang tidak suka melakukan kebajikan, oleh orang yang sangat negatif. Kalau Anda bergaul dengan orang yang sangat negatif, pergaulan itu bisa menginfeksi Anda dalam tanda kutip dan menghalangi kemunculan kebijaksanaan Anda. Kadang kebijaksanaan Anda juga bisa terhalang, tidak bisa muncul karena kilesa-kilesa Anda sendiri. Ya, ada seseorang yang harusnya Anda bantu, orang ini patut dikasihani, dari wajahnya kelihatan orang ini memang hidupnya susah dan harus dibantu, tetapi karena kilesa Anda, rasa tidak suka Anda terhadap dia, akhirnya kebijaksanaan tidak muncul dan Anda tidak jadi menolongnya. Ya, jadi tapi kalau Buddha tidak ada yang bisa menghalangi kemunculan kebijaksanaan Buddha, sudah tidak bisa dihalangi lagi oleh siapapun, oleh orang lain, oleh para dewa, para Brahma, Mara, setan dan lain sebagainya, nggak bisa. Apalagi kilesa kan Buddha sudah tidak mempunyainya, ya. Jadi itulah mengapa kebijaksanaan beliau itu tidak terhalang. Pengetahuan khusus yang tidak terkekang dari Buddha ini adalah ciri penting dari sabba nyuta nyana atau pengetahuan yang mengetahui segalanya. Pengetahuan ini disebut sebagai anawarana nyana dalam arti yang sama dengan sada, wirya, sati, samadhi dan panya tadi. Indria-indria spiritual tadi ada 5 kan indria spiritual kita, yaitu apa? Sada, wirya, sati dan panya. Sada, wirya, sati, samadhi dan panya. Ya, ada 5. Nah, disebut sebagai indria karena mereka menjadi faktor pengendali di wilayahnya masing-masing, ya. Setelah mencapai kebudaan seperti itu dan menyetujui permohonan Brahma,
Buddha memutar roda Dhamma di Taman Dhananjaya di hadapan 100.000 biku yang meninggalkan keduniawian bersama dengan dirinya. Pada waktu itu terjadi penembusan pertama pada 100.000 biku tersebut. Kemudian konon Raja para naga yang bernama Dona hidup di kota Mahadona di tepi sungai Gangga. Raja naga ini memiliki kekuatan gaib yang hebat dan memiliki kekuatan spiritual yang hebat. Dia dipatuhi, dihormati, dipuja, dan diberi persembahan penuh bakti oleh masyarakat umum. Saya ketika menerjemahkan ini jadi ingat dulu ketika belum keluar negeri untuk mencari guru. Kan sempat kan saya kan keliling ya di Pulau Jawa ini untuk mencari guru. Biasanya adalah yang saya tuju adalah guru-guru kebatinan, guru-guru kejawen gitu. Saya juga dulu sering itu melakukan praktek begitu, yaitu memberikan persembahan penuh bakti kepada dewa-dewa tertentu ya. Praktek-praktek itu saya rasa yang saya tahu hanya di Pulau Jawa karena saya tidak tahu apa yang dilakukan di masyarakat di luar Pulau Jawa. Praktek yang seperti itu di Pulau Jawa itu masih dilakukan. Belum lama ini kan juga mungkin setengah tahun yang lalu kira-kira ya. Kan saya napak tilas kan melakukan perjalanan ke Alas Ketonggo tempat saya bertapa dulu kan. Saya masuk ke hutannya tapi tidak bisa masuk ke gua tempat saya tinggal karena waktu itu baru saja terjadi banjir, jadi guanya itu ada di depan sungai dan karena malam sebelumnya ada banjir itu jadi akses ke dalam gua itu terhalang. Kebetulan juga ada pohon besar yang jatuh jadi menutupi akses untuk ke gua gitu. Jadi saya berkeliling dan masih melihat sesajen-sesajen seperti itu. Sesajen itu kan dipakai untuk persembahan bakti gitu ya, dari manusia ke dewa-dewa tertentu. Jadi praktek-praktek itu masih banyak dilakukan di Pulau Jawa. Kalau Anda misalkan ke pantai selatan juga banyak masyarakat kita yang masih melakukan praktek-praktek tersebut ya, atau ke tempat-tempat keramat tertentu ada banyak di Pulau Jawa. Anda pasti akan menemui sesajen-sesajen seperti itu ya. Nah, kembali lagi, jadi Dona, si Raja para naga tadi juga dipatuhi, dihormati, dipuja dan diberi persembahan penuh bakti, sesajen tadi ya, oleh masyarakat umum. Di wilayah mana orang-orang yang merupakan penduduk negeri tersebut tidak memberikan sesajen kepada dia, maka dia akan menyebabkan kehancuran di wilayah tersebut melalui kekeringan atau hujan deras yang berlebihan atau hujan kerikil, katanya begitu. Saya rasa di Jawa juga ada kepercayaan-kepercayaan itu. Kemudian Buddha Narada ketika melihat tepi sungai, melihat kondisi yang mencukupi untuk mencapai jalan dan buah pada banyak makhluk yang berada dalam instruksi Raja Naga yang bernama Dona tadi. Lalu Buddha yang diikuti oleh Sangga Biku dalam jumlah besar datang ke tempat tinggal Raja Naga tersebut. Kemudian orang-orang melihat Buddha tersebut dan berkata, "Wahai begawan, Raja para naga yang memiliki racun atau bisa yang mengerikan, sangat kuat dan panas membara, dan juga memiliki kekuatan gaib yang hebat. Dia juga memiliki kekuatan spiritual yang hebat, itu tinggal di sini." Artinya mengingatkan jangan ke sana. Di sini ada Raja para naga yang sedemikian mengerikannya. Akan tetapi begawan pergi seolah tidak mendengarkan perkataan mereka. Setelah tiba, beliau duduk di hamparan bunga yang baunya sangat harum dan dibuat untuk penghormatan kepada Raja Naga tersebut. Publik berkumpul dengan pikiran seperti ini. Kami akan melihat pertempuran antara dua raja, yaitu Raja para biku yang bernama Narada dan Raja para naga yang bernama Dona. Kemudian setelah melihat Raja para biku duduk, ular naga ya. Jadi kita mengenal istilah ular naga kan? Ternyata bahasa Palinya juga urutannya sama, ahi naga gitu.
Ahi itu ular, naga itu naga. Ya, jadi terjemahannya plain gitu. Dari kiri ke kanan. Karena kadang bahasa Pali itu kita harus menerjemahkannya dari kanan ke kiri gitu. Jadi ahi naga atau ular naga yang tubuhnya tidak terlihat dan tidak terlihat tersebut akhirnya merasa atau tidak sanggup menanggung kegusarannya, lalu dia mengeluarkan asap. Buddha yang memiliki 10 kekuatan yang luar biasa pun juga mengeluarkan asap. Kalau Anda ingin tahu apa itu 10 kekuatan yang luar biasa, Anda bisa baca buku manual Abhidhamma bab pertama. Di sana saya sudah menulisnya dengan detail. Lalu raja para naga tersebut yang tubuhnya sangat kelelahan karena terkena kumpulan asap yang keluar dari sarira atau tubuh dasak bala, yaitu tubuh Buddha, dia tidak sanggup menahan rasa sakit, lalu beliau mengeluarkan bisanya atau racunnya dengan niat, saya akan membunuh dia dengan kekuatan bisa atau racun ini. Seluruh jambu dipa akan hancur dengan kekuatan bisa ular naga tersebut. Tetapi bisa atau racun tersebut tidak mampu untuk menggerakkan bahkan satu rambut pun di tubuh Buddha. Kemudian para raja para naga tersebut berpikir, bagaimana mungkin ya, atau bagaimanakah perjalanan hidup pertapa ini? Dia curiga, dia tertarik untuk mengetahui siapa pertapa ini. Ketika dia mengamati Buddha, dia melihat begawan yang memiliki kemegahan dan keindahan wajah yang sangat jernih dan bersinar karena 6 warna sinar Buddha yang sempurna. Tahu nggak 6 warna itu? Yang kemudian menjadi warna bendera Buddhis itu loh. Seperti sinar mentari atau rembulan di musim gugur bulan Sarada katanya. Bulan Sarada itu bulan autumn. Itu biasanya matahari dan rembulan katanya bersinar penuh katanya. Setelah berpikir seperti ini, ternyata pertapa ini benar-benar memiliki kekuatan batiniah yang hebat. Dan saya keliru karena tidak mengetahui kekuatan saya sendiri gitu. Dia yang ingin mencari perlindungan akhirnya memperoleh perlindungan hanya kepada begawan. Kemudian raja para pertapa yang bernama Narada memberikan instruksi kepada raja para naga tersebut. Buddha menciptakan keajaiban ganda demi membersihkan hati publik yang berkumpul di sana. Pada waktu itu 90.000 koti makhluk bertegak di atas buah kearahantaan. Jadi demikian, ini juga sekaligus mengakhiri materi tentang Buddha Narada. Belum selesai harusnya materi Buddha Narada. Tapi mungkin kita bisa lanjutkan minggu depan ya. Baik, jadi dengan demikian materi kelas pada pagi hari ini telah selesai saya sampaikan. Semoga kebajikan yang sudah berhasil Anda tanam di kontinuitas atau rangkaian batin Anda adalah kebajikan yang 3 akar dan superior, dan semoga kebajikan yang 3 akar dan superior atau kebajikan-kebajikan yang sudah Anda tanam ini bisa menjadi kondisi yang kuat untuk pencapaian nibbana. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante atas Dhamma Desana yang telah disampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Semoga kami semua mendapatkan manfaat terbaik dari pembabaran Dhamma ini. Bagi Kalyanamita yang membutuhkan slide kelas PS dapat mengunduhnya di website DBS di www.dhammawihari.or.id. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Izinkan kami untuk menyampaikan tata tertib sesi tanya jawab. Bagi Kalyanamita yang berada di ruang Dhammasala dan lantai dasar, silahkan mengacungkan tangan untuk bertanya atau klik tanda raise hand bagi Kalyanamita yang bergabung pada Zoom meeting. Harap penanya memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan domisili, dan harap mengajukan 1 pertanyaan terlebih dahulu secara ringkas dan jelas yang berkenaan dengan topik hari ini. Karena keterbatasan waktu, maka bisa jadi tidak semua penanya berkesempatan mendapatkan giliran bertanya. Baiklah Kalyanamita, kami persilahkan kepada Kalyanamita yang ingin bertanya dari ruang Dhammasala terlebih dahulu. Silakan untuk mengacungkan tangannya. Apakah ada yang ingin bertanya dari ruang Dhammasala?
Ya, silahkan Ibu. Wandami Bante, saya Marliana dari Tangerang. Yang ingin saya tanyakan adalah, kan setiap kali Buddha mencapai penerangan sempurna, ada mara yang mengganggu. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah mara itu mara yang sama ataukah berbeda dari setiap Buddha? Seandainya mara itu berbeda, apakah makhluk itu berproses seperti kita juga? Itu saja Bante. Terima kasih, Anumodana. Baik, jadi mara itu seperti kita prosesnya, dia memiliki batas usia tertentu. Ya, jadi mara yang mengganggu setiap Buddha itu adalah ya, saya rasa sih itu adalah mara yang berbeda-beda ya, karena umur satu mara tentu saja itu kan dia itu kan hanya hidup di surga yang tertinggi itu berapa? 9. Pokoknya kalau yang paling bawah itu kan 9 juta tahun, lalu yang di atasnya dikalikan 4, dikalikan 4, dikalikan 4, dikalikan 4, dikalikan 4. Berapa sih, ada yang hafal nggak? Paranimita Awasawati berapa tahun? Mungkin ratusan juta, ya lebih kali. Ya, jadi nggak sampai 1 miliar tahun juga gitu. Jadi tentu itu dari situ kita bisa simpulkan bahwa di setiap Buddha yang mengganggu itu adalah mara yang berbeda ya. Jadi prosesnya sama seperti manusia meninggal lahir ya, bahkan Buddha Gautama yang Arya Sariputta di salah satu kehidupan lampaunya juga pernah terlahir sebagai mara ya, pernah. Nah, tetapi walaupun ini adalah makhluk yang berbeda-beda, mara ini mempunyai sifat yang sama, yaitu tidak ingin makhluk itu berada di luar jangkauan dia. Ya, jadi dia ingin makhluk itu semua berada di dalam jangkauan dia. Ya, karena dengan demikian maka dia akan bisa mempengaruhi makhluk-makhluk tersebut. Itulah mengapa dengan alasan ini saya menerjemahkan mara itu sebagai setan. Ya, bukan tanpa alasan, karena salah satu julukan dari mara itu adalah papima. Papima itu adalah the evil one. Ya, makhluk yang jahat gitu. Makhluk evil itu kan setan itu gitu. Dan kalau kita belajar agama-agama yang lain, setan itu dideskripsikan ya mirip mara. Kalau setan ini tadinya diciptakan oleh Tuhan lah, tapi berani melawan Tuhan, berani melawan malaikatnya, berani melawan siapapun, tidak mengindahkan perintah Tuhan, larangan Tuhan juga dilanggar, begitu. Dan dia merasa lebih tinggi dari yang lain. Dia merasa yang lain itu adalah di bawah kendalinya si setan itu. Itulah mengapa kemudian saya rasa mara ini adalah setan, begitu. Ya, saya terjemahkannya sebagai setan dengan alasan itu. Jadi selalu akan mengganggu siapapun yang akan mencapai kebudaan, ya. Bahkan juga banyak dari mereka yang akan mencapai kearahantaan walaupun bukan Buddha ya, juga dapat gangguan dari mara. Nah, tetapi mara itu kan ada 5 ya, saya sudah sampaikan kan ada 5. Mara yang saya ceritakan ini adalah Dewa Putak Mara, mara yang berwujud dewa ya. Ada mara dalam bentuk yang lain, kilesa juga disebut mara kan ya. Nah, jadi mara yang berwujud dewa ini mempunyai sifat yang sama. Dia tidak ingin makhluk siapapun itu juga berada di luar jangkauan, karena kalau makhluk itu sudah keluar dari samsara, menjadi arahat dan keluar dari samsara, ya sudah berada di luar jangkauannya dia gitu. Dan teks kita juga mengatakan selama seseorang itu berada di dalam jhana, itu pun juga berada di luar jangkauan mara. Tapi begitu dia keluar dari jhana, ya berada dalam jangkauan lagi, bisa diganggu lagi gitu.
Gitu ya Bu ya. Satu lagi Bante, apakah ada aspirasi tertentu sampai satu makhluk bisa menjadi marah Bante? Enggak sih saya rasa. Ada ya yang pengen jadi marah ya. Enggak, ini kilesa aja, sama sih seperti manusia lah. Manusia ini kan juga kalau mencapai kesuksesan dalam level tertentu lalu muncul sombongnya kan. Ya kan? Sama lah ya. Jadi ini ada dewa. Dewa ini kan paranimita. Mara itu di paranimita wasawati. Ini adalah mereka yang hidupnya itu bisa tergantung pada ciptaan dari makhluk yang lain. Ya. Jadi mereka berpikir, oh saya pengen makan, nanti makhluk yang lain, dewa yang lain menyediakan makanan gitu loh. Ya, saya pengen istana, dewa yang lain menyediakannya. Nah lalu muncul kesombongannya, dia pikir dia adalah penguasa yang tertinggi dan lain sebagainya gitu. Ya, sama manusia juga begitu. Kalau berkuasa sombong, gitu ya Bu ya. Baik, terima kasih Bante Anumodana. Sadu, terima kasih Bante atas jawabannya. Untuk kesempatan bertanya selanjutnya, karena sudah ada satu penanya di Zoom, kita beralih ke Zoom terlebih dahulu. Kepada Ibu Harita dari LA, kami persilahkan untuk bertanya. Nah, lalu muncul kesombongannya, dia pikir dia adalah penguasa yang tertinggi. Kepada Ibu Harita, mohon untuk dinyalakan kameranya. Mohon maaf Ibu Harita, untuk ya, mohon maaf. bisa Mohon nyalakan. maaf, saya sudah buka tapi unable to start the video because they are not allowing me to open it. Mungkin untuk tim multimedia mohon untuk diizinkan untuk Ibu Harita menyalakan kameranya ya. Mungkin Ibu Harita silahkan untuk melanjutkan pertanyaannya Bu sambil diproses oleh tim multimedia. Oke, terima kasih Agustini atas kesempatannya. Wandami Bante. Tadi Bante ada bilang waktu pindah patah, biku kan tidak boleh bersuara kecuali memblessing, apalagi meminta. Ini kemarin ada sedikit sesuatu yang mengganggu pikiran saya. Jadi teman saya itu telepon, dia bilang ada Bante dari suatu, ini kamera sudah, thank you. Jadi ada Bante dari suatu wihara, minta teman saya ini berdana karena Bante ingin beli kamera. Terus teman saya tanya, berapa Bante? Bantenya bilang, ya sekitar 1.000 sampai 5.000. Saya kaget Bante dengar itu. Teman saya juga lebih 4 lagi dengar itu. Jadi kemudian saya tanya, terus jadi kamu mau berdana? Dia bilang, ya sih tapi nggak segitu. Karena dia merasa udah hatinya nggak senang, akhirnya ya oke, ya berdana lah. Terus kemudian dia, tapi perasaan saya lagi nggak enak. Berhubung dia kan sudah ada cetana untuk mau berdana walaupun nggak senang. Tapi saya bilang, oke, besok saya jemput, saya antar kamu. Walaupun rumah saya ke tempat dia tuh 40 km lebih, Bante. Dan dari rumah dia ke wihara itu ada sekitar 30-an kilometer tuh, satu jalan. Nah, tadi saya udah antar dia. Ternyata kemudian dia cerita waktu di mobil, ternyata Bante dia tuh nggak senang hati karena Bante di wihara itu sering minta dia bayarin makan siang di restoran. Saya juga kaget nih Bante. Terus kemudian pertanyaan saya Bante, kan karena dia teman saya ini sudah perasaannya nggak senang, apakah bijaksana bila saya menyarankan dia untuk tidak lagi ke wihara itu? Kan masih banyak Bante yang bisa jadikan panutan. Salah satunya kan Bante Kaminda. Yang di masalah tepuk tangan dan buat Bante Kaminda. Pertanyaan kedua, boleh nggak sih sebetulnya biku minta umat berdana? Terima kasih Bante. Mohon pencerahannya. Semoga Bante sehat selalu. Sadu. Terima kasih atas pujiannya. Bu, ya kalau
mungkin lebih baik begini sebelum saya sih tidak berpikir untuk menyetujui niatan Ibu untuk menyarankan ke Bante yang lain, tapi lebih baik begini Bu. Pertama saya jelaskan dulu, seorang biku tidak boleh minta-minta kecuali ada pewarana yang sudah diterima oleh biku tersebut. Pewarana itu artinya invitation Bu. Jadi seorang umat biasanya akan memberikan satu invitation istilahnya ya, secara terminologi Vinaya ini adalah undangan yang kira-kira menyampaikan Bante selama 3 bulan ke depan, 4 bulan ke depan, 3 ya, itu kalau Bante memerlukan satu pacaya apapun mohon disampaikan kepada kami. Nah kalau Bante tersebut itu sudah menerima undangan itu, maka untuk jangka waktu yang sudah disebutkan tadi, si Bante yang bersangkutan itu boleh mengajukan permintaan tersebut, tetapi batasannya hanya satu pacaya Bu. Ya, tidak boleh meminta yang lain selain satu pacaya. Apalagi minta kamera tadi. Nggak boleh. Jadi hanya diperbolehkan minta satu pacaya. Satu pacaya paham ya Bu ya? 4 requisites ya. Hanya itu saja yang diperbolehkan biku untuk meminta kepada umat yang sudah memberikan undangan seperti yang tadi saya sebutkan gitu. Jadi kalau ditanyakan boleh nggak seorang biku minta, ya boleh dalam batasan yang seperti itu. Tapi kalau tidak ada yang memberikan invitation, ya nggak boleh, biku nggak boleh minta apapun gitu. Ya, bahkan kita memilih makanan kita sendiri aja nggak boleh kok Bu. Ya, misalkan ini, saya udah lama nih nggak makan samcan nih, ya nggak boleh. Nggak boleh Bu, kita tuh diem aja itu Bu. Umat-umat di DBS ini kayaknya pada paham biku-biku itu memang nggak boleh kan ya, kita nggak pernah minta kan. Makanya saya dulu kalau di awal beberapa tahun yang lalu itu kalau berceramah, perut saya itu udah menjadi miliknya umat Bu. Jadi pagi ini mau diisi apa tergantung umat, siang diisi apa tergantung umat Bu. Jadi ya seorang biku bahkan nggak boleh memilih makanannya gitu. Semua yang diterima dari umat itulah yang kita makan. Ya, batasan-batasannya seperti itu. Nah, kenapa tadi saya katakan Bu jangan dulu disampaikan ke Bante yang lain gitu ya. Lebih baik kalau Bantenya itu meminta lagi Bu, umat temannya Ibu atau Ibu yang kalau seandainya yang diminta untuk menyediakan kamera atau apapun di luar Catuk Pacaya tadi adalah Ibu sendiri, Ibu mengatakan Bante mohon maaf, apakah ini tidak melanggar Vinaya? Ya Bu, karena saya takut kalau saya memenuhi keinginan itu membuat Bante melanggar Vinaya. Kan juga tentu saja ini bukan perbuatan yang ethical, yang etis ya bagi saya untuk mengkondisikan Bante untuk melanggar Vinaya. Ya, ditanyakan seperti itu saja. Karena yang sejauh yang saya dengar Bante itu kan diperboleh. Kalau beliaunya bilang, enggak kok ini enggak melanggar Vinaya, nah mungkin pelan-pelan dengan sopan lagi Ibu bisa sampaikan Bante maaf, sejauh yang saya dengar seorang biku peraturan Vinayanya hanya boleh meminta kepada upasaka, upasika atau dayaka atau donor yang sudah memberikan invitation seperti itu ya. Dan itu pun kan sebatas 4 pacaya, satu pacaya, 4 requisites gitu, tidak di luar itu. Disampaikan aja dengan baik-baik seperti itu Bu. Nggak dengar Ibu. Sebetulnya dari tahun kemarin kan saya juga ada bilang ke Bante ya bahwa saya nggak struck dengan Bante-Bante di wihara itu karena satu dan lain hal. Dan itu saya kaget waktu teman saya tadi bilang bahwa Bante ini sering minta dibayarin makan siang. Itu pun sudah bagi saya it's a big no-no. Dan I don't think that saya mau bicara dengan Bante di situ. Iya sih Bu, iya. Ya itu nggak boleh sih.
Cuman yang saya bisa paling ngomong ya teman saya, makanya saya bilang apakah bijaksana kalau saya bilang udah jangan ke sana lagi. Iya, kalau minta dibayarin itu juga tidak boleh gitu. Saya itu pernah kok, nggak tahu Sally inget nggak, kita dulu di tempat lama itu pernah seharian nggak makan. Inget ya, kami nggak makan karena nggak ada umat yang dana makanan, pada lupa semua. Padahal tinggalnya di gedung itu, umatnya isinya umat-umat Buddha semua, umatnya lupa, nggak ada yang dana makan. Ya udah kita ya karma buruk berbuah. Nggak makan. Ini saya inget nih. Nggak makan kita seharian, besoknya lagi baru makan. Bukannya terus minta-minta gitu, enggak. Ya ini Bu, bersihkan hati saja Bu ya, berpikir positif saja ya, jangan berpikir negatif, nanti karena itu menyiksa Ibu sendiri ya. Ya cukup diketahui saja, oh ya memang manusia macam-macam ya, manusia macam-macam, gitu ya Bu ya. Anu modalnya Bante, semoga Bante sehat selalu. Sadu. Thank you. Welcome. Sadu. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ada penanya yang berada di lantai dasar. Mohon untuk multimedia tampilkan kamera di lantai dasar. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bante atas kesempatan bertanya. Pertanyaan saya mengenai tentang praktik meditasi Vipassana. Nah, saya tertarik untuk mempraktekkan Vipassana secara lebih terstruktur. Bolehkah Bante membagikan step-step praktik meditasi Vipassana yang Bante lakukan? Oke, saya rasa ada banyak begini saja. Kalau Anda ingin mempraktekkan meditasi Vipassana secara terstruktur, di Indonesia ini ada banyak pusat meditasi kan ya. Jadi Anda bisa pilih nanti salah satu yang Anda cocok di mana dan Anda coba berlatih di bawah guru, bimbingan guru yang bersangkutan. Kalau Anda ingin mengetahui teknik meditasinya nanti ikut Pak Baja. Ya di sana tuh. Kalau Anda berkembang pasti akan saya ajarkan teknik meditasinya ya. Begitu ya, nanti kan akhir tahun ada Pak Baja itu. Ya, oke. Sadu Bante. Terima kasih atas jawabannya. Untuk kesempatan bertanya, kami berikan kembali kepada penanya di Dhammasala. Ya, dengan yang Bapak. Wandami Bante, saya dengan hartawan dari Jakarta. Sehubungan tadi ada pembicaraan masalah makanan Bante. Saya kemarin baru berdiskusi dengan istri saya. Jadi begini Bante, memang kalau di Theravada itu kan memang kan apa yang diberikan umat itu Bante nggak boleh menolak ataupun harus makan, kira-kira seperti itu kan Bante kan, garis besarnya. Nah, kami juga menemukan bahwa setiap orang kan pasti kan ada tingkat kesehatannya masing-masing Bante. Ada yang sakit diabetes, ada yang sakit macam-macam lah, darah tinggi dan sebagainya. Demikian juga dengan Bante kan. Kita tidak bisa menghindarkan hal itu gitu Bante sebagai manusia. Nah, kalau umatnya tahu Bante, tentu dia akan mengkondisikan hal itu. Dia tahu misalnya Bantenya ini diabetes, tentu dia nggak kasih akan makanan yang manis-manis, tentu seperti itu Bante, berusaha untuk menjaganya. Mungkin kalau Bante itu menetap di satu tempat, itu bisa dikondisikan umatnya udah tahu semua Bante. Tapi kan ada juga Bante ini yang berkeliling kan, ke daerah-daerah dan sebagainya membabarkan Dharma. Nah pertanyaan saya Bante, apakah bijaksana bahwa kalau misalnya seorang Bante itu memberitahukan umatnya bahwa dia dalam kondisi seperti demikian, kondisi dia misalnya sakit diabetes atau darah tinggi ataupun yang lain-lain. Jadi arti kata
Dengan demikian umatnya bisa mengerti dan mengetahui bahwa kondisi Bante tersebut demikian. Jadi bisa memberikan satu makanan yang tepat. Nah, apakah permintaan itu tuh melanggar sila atau tidak, Bante? Atau bijaksana atau enggak? Kalau menurut saya pribadi itu bijaksana, Bante. Silakan Bante jawab. Terima kasih, Bante. Siap, Pak. Iya, biasanya biku tidak akan menyampaikan itu kecuali ditanya, diundang, dan itu oleh kapia atau oleh siapapun gitu. Saya rasa harusnya dibalik saja. Kenapa umat yang nggak bertanya ke bikunya? Kenapa umat begitu sombongnya diam-diam? Tanya Bante itu misalkan, adakah makanan-makanan yang kami harus perhatikan? Iya, saya setuju itu, Bante. Memang demikian. Tapi memang kadang-kadang juga, apakah boleh menolak, Bante? Misalnya bukan menolak, maksudnya gini, Bante. Kalau misalnya ada umat yang memberikan, karena saya sering dengar ini dari beberapa Bante juga dalam ceramah-ceramahnya, bahwa beliau nggak boleh menolak makanan yang diberi umat gitu. Nah, menurut saya kalau dari sekian banyak tentu kan boleh juga memilih kan, Bante. Gitu. Maksudnya makanan yang dia makan gitu dia pilih gitu. Nggak harus dia makan semua kan, Bante kan? Ya enggak lah, Pak. Nggak harus itu, karena ada juga cerita itu umatnya itu selalu mendorong untuk dia makan gitu. Iya sih. Kira-kira gitu, Bante. Iya, enggak harus dimakan semua, Pak. Nanti Bapak suka ikut persembahan makanan di bawah enggak, Pak? Belum, Bante. Ikutlah. Biar tahu. Masa satu meja saya harus habiskan. Bukan pengertiannya harus dihabisin, Bante, tapi pengertiannya kan harus dicicipi satu-satu. Enggak. Ya itu memang ada umat yang seperti itu. Dulu waktu saya di Sumatera, di salah satu kota, itu di Medan itu ya. Waktu itu di Medan. Saya pernah itu di Medan itu dana makan siang di satu wihara, udah makanannya penuh itu di meja kan. Singkat cerita, setelah makan itu ada ibu-ibu yang mengeluh, Bante, padahal saya masak dari pagi ke pasar, saya siapin sendiri, saya masak sendiri, dilirik aja enggak gitu. Terus saya harus menjelaskan, Bu, kebajikan ibu tidak berkurang nilainya. Walaupun makanan yang ibu sudah persiapkan dengan baik itu saya lirik pun tidak gitu. Jadi ada umat tertentu kayaknya yang punya pemahaman bahwa makanan yang dia ini harus dicicip begitu ya. Enggak sih, Pak. Jadi kebajikan itu sudah selesai tertanam dengan sempurna sejak diserahkan dan sudah dibimbing oleh sangganya dan kemudian dibimbing untuk mengucapkan aspirasi dan diberikan blessing, udah selesai, udah lengkap, karma, benih karmanya udah tertanam. Jadi mau dimakan atau tidak, disentuh atau tidak, dilihat, dilirik atau tidak, itu doesn't make any difference. Ya, nggak ada ininya. Setuju, Bante. Ya. Pembelajaran buat umat juga, Bante. Iya sih. Terima kasih, Bante. Saya do. Ya. Sadu, Bante, terima kasih atas penjelasannya. Baik, Kalyanamita, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan yang terakhir pada sesi tanya jawab kita kali ini. Sadu. Sekali lagi terima kasih Bante atas penjelasan garis silsilah Buddha Narada, Buddha Wangsa 11 stansa 1 hingga 5. Bante mohon agar Bante berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan pengumuman dan berdana parami sebelum memohon pelimpahan jasa. Kalyanamita, berikut adalah beberapa pengumuman.
Dengan penuh sukacita, DBS akan menyelenggarakan program yang kedua Youth Yoga Wacara atau program meditasi untuk remaja selama 5 hari dari tanggal 8 hingga 12 Juli 2025 dengan guru pembimbing Sayadaw Keminda. Kegiatan ini akan bertempat di Rumah Meditasi K47 Kompleks Mega Indah Mega Mendung. Persyaratan mengikuti kegiatan ini adalah upasaka dan upasika berusia 14 hingga 20 tahun dan bersedia menjalankan 8 sila atau atas sila dan juga Noble Silent di sepanjang kegiatan. Pendaftaran dengan cara scan QR Code pada poster atau melalui tautan tiny.cc/Youth Yoga Wacara. Pendaftaran ini akan ditutup pada tanggal 25 Juni 2025. Dikarenakan kapasitas peserta yang terbatas, maka segera daftarkan putra-putri Kalyanamita sekalian. Jangan lewatkan kesempatan besar untuk mengisi liburan sekaligus membangun nilai-nilai spiritual sejak usia dini yang akan menjadi fondasi penting di sepanjang kehidupan. Setelah menyelenggarakan ujian Abhidhamma tingkat 1 dan tingkat 2 angkatan 2024, Pusdiklat Abhidhamma Nusantara akan membuka 3 tingkat pembelajaran Abhidhammata Sanggaha, yaitu tingkat 1 yang mempelajari bab 1 hingga 3, tingkat 2 yang mempelajari bab 4 hingga 6, dan tingkat 3 yang mempelajari bab 7 hingga 9. Dengan pengajar Bapak Kadek Yudi Murdana MA-BDH, kelas yang disampaikan dalam bahasa Indonesia ini akan dilaksanakan secara hybrid, yaitu onsite dan online, dan terbuka bagi semua Kalyanamita yang ingin belajar Abhidhamma sekaligus ujian kompetensinya. Pendaftaran dengan cara memindai QR Code pada poster dan akan ditutup pada tanggal 22 Juli 2025. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Pusat Informasi DBS dengan Saudari Eda di 0813 8700 3600. Kelas Abhidhamma tingkat 1 akan mempelajari bab 1 hingga 3, yaitu Cita, Cetasika, dan Pakinaka yang akan diselenggarakan setiap hari Rabu mulai 23 Juli 2025 pukul 19.30 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk kelas Abhidhamma tingkat kedua akan mempelajari bab 4 hingga 6, yaitu Witi, Witimuta, dan Rupa yang akan diselenggarakan setiap hari Kamis mulai 24 Juli 2025 pukul 19.30 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan kelas Abhidhamma tingkat 3 akan mempelajari bab 7 hingga 9, yaitu Samucaya, Pacaya, dan Kamathana yang akan diselenggarakan setiap hari Jumat mulai 25 Juli 2025 pukul 19.30 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Untuk menunjang pembelajaran kitab suci, Pusdiklat Abhidhamma Nusantara juga akan membuka kelas bahasa Pali tingkat 1 angkatan pertama yang akan dibimbing oleh Sayalai Parami setiap hari Minggu pukul 12.30 hingga 14.30 waktu Indonesia Barat mulai 27 Juli 2025. Pendaftaran dengan cara memindai QR Code pada poster dan akan ditutup pada tanggal 25 Juli 2025. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pusat Informasi DBS dengan Saudari Eda di 0813 8700 3600. SMB Dhammanusari akan membuka penerimaan murid baru serta daftar ulang untuk tahun ajaran 2025-2026 yang terdiri dari Rahula untuk usia batita, Sada untuk usia playgroup dan TK, Wirya untuk usia SD kelas 1 hingga kelas 3, Sati untuk usia SD kelas 4 hingga kelas 6, Samadhi untuk SMP kelas 1 hingga 3, Panya untuk SMA kelas 1 hingga kelas 3, dan Dhamma Gawesi untuk SMA kelas 2 hingga kelas 3. Dengan mengadopsi kurikulum pembelajaran dari Myanmar yang menyelaraskan akademik dan karakter, dengan kelas yang dilengkapi dengan fasilitas lengkap dan nyaman, fasilitator yang berdedikasi tinggi, dan lingkungan belajar yang menyenangkan, SMB Dhammanusari menjadi pilihan paling tepat untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai spiritual sejak dini bagi putra-putri Anda semua. Pendaftaran ditujukan untuk semua siswa, baik siswa baru maupun siswa lama, dengan cara memindai QR Code pada layar atau melalui tautan bit.ly/Dhammanusari 2025. Batas akhir pendaftaran adalah 19 Juli 2025, dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Kuncoro di 0812 8353 1521.
Kemudian libur semester genap DBS akan dimulai 2 minggu mendatang, yaitu mulai tanggal 22 Juni 2025. Kelas Pariyati Sasana dan kelas sekolah minggu akan dimulai kembali pada semester baru tanggal 20 Juli 2025. Oleh karena itu, kita masih akan bertemu untuk kelas terakhir sebelum libur pada hari Minggu depan 15 Juni 2025. Para siswa Samadi, Panya, Dhamma Gawesi, serta para fasilitator SMB Dhamma Nusari akan melaksanakan Cetiya Puja ke berbagai candi bersejarah Buddhis di Jawa Tengah pada tanggal 26 hingga 29 Juni 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan keyakinan dan semangat praktik penghormatan kepada Cetiya sedari usia dini. Untuk itu kami mengundang Kalyanamita untuk turut berpartisipasi dalam kebajikan ini dengan memberikan dukungan dana melalui transfer ke BCA 6275191918 dengan kode transfer 15 dan batas akhir dana adalah 22 Juni 2025. DBS akan menerbitkan buku Jalan Kuno Buddha yang berisikan dasar-dasar agama Buddha, penjelasan komprehensif 4 kebenaran mulia, dan jalan mulia berunsur 8, karya Pia Dasitera, seorang biku Sri Lanka. Dukungan dana dengan cara transfer dengan kode transfer 43, batas akhir dana adalah 30 Juni 2025. DBS juga akan menerbitkan buku Abhidhamma Bab ke-8 edisi kedua kondisi-kondisi. Dukungan dana untuk buku ini dapat dengan cara transfer dengan kode transfer 29 dan batas akhir dana 31 Juli 2025. DBS juga akan menerbitkan buku mewarnai volume ketiga Kisah Buddha Gotama. Dukungan dana untuk buku ini dapat dengan cara transfer dengan kode transfer 33 dan batas akhir dana adalah 31 Agustus 2025. Dan DBS juga akan menerbitkan buku seri Jataka Angsa Berbulu Emas dan dukungan dana untuk buku ini dapat dengan cara transfer dengan kode transfer 23 dan batas akhir dana 31 Agustus 2025. Telah terbit juga buku Mula Panasapali 1.2b Sihana Dawaga dan Owada Kata volume 3. Juga buku seri The Great Buddhist Master, Kisah Kehidupan Sang Putra Mahkota Dhamma Rahula, buku cerita bergambar seri Dhammapada, serta buku-buku lainnya. Semua buku terbitan DBS ini bisa didapatkan langsung di DBS maupun di perpustakaan DBS. Atau bagi Anda yang berada di luar kota, Anda bisa mendapatkan buku ini dengan cara mengisi formulir pada tautan bit.ly/buku DBS. Dan untuk segala informasi mengenai buku terbitan DBS, Anda dapat menghubungi tim propagasi DBS di 0813 8700 3600. Dengan penuh sukacita, kami menyampaikan bahwa saat ini sedang berlangsung proses pembangunan Dhamma Wihari Buddhist Studies atau DBS Cabang Surabaya yang akan mulai beroperasi semester mendatang, yaitu Januari 2026. DBS Cabang Surabaya ini akan berlokasi di Ruko Puncak CBD Blok 6 MNOP Mall dan Blok MNOP Tol, Jalan Dukuh Keramat 1, Jajar Tunggal, Wiyung, Surabaya. Pembangunan ini mengusung konsep yang serupa dengan DBS Jakarta, sebagaimana yang dapat Kalyanamita saksikan melalui tayangan video berikut ini. Dengan dukungan penuh dari Bapak Budiman Butopo selaku Dewan Pengawas DBS Surabaya dan Bapak Gondo Wibowo sebagai Ketua Yayasan, DBS Surabaya adalah satu-satunya perwakilan DBS di Surabaya dalam bentuk cabang, melengkapi afiliasi Sariputta Buddhist Studies di Pekanbaru dan afiliasi Vihara Dhammadayada di Medan. Tujuan utama berdirinya DBS Surabaya ini adalah
perluasan jangkauan DBS Jakarta dalam mengokohkan Buddha Sasana dengan menyediakan pembelajaran kitab suci yang terstruktur dan sistematis, mulai dari pembelajaran tingkat sekolah minggu hingga kelas pariyati sasana, termasuk juga program khusus andalan seperti kelas Abhidhamma dan kelas bahasa Pali. Seluruh program yang akan dijalankan di DBS Surabaya adalah mencerminkan atau mirroring dengan program-program yang telah dijalankan di DBS Jakarta. Bagi Kalyanamita yang memiliki semangat pelayanan untuk turut berkontribusi, baik sebagai bagian dari tim Wea Waca maupun sebagai fasilitator sekolah minggu, kami mengundang Anda untuk bergabung dan mendukung pengabdian luhur ini. Silahkan menghubungi Bapak Budiman atau Bapak Gondo melalui nomor HP yang tertera pada layar. Dalam menjalankan misi mulia ini, DBS Surabaya akan dibina langsung oleh Sayalai Parami, murid dari Sayadaw Keminda, kelahiran Surabaya, yang telah menempuh perjalanan spiritual dan akademik yang luar biasa. Terinspirasi setelah mengikuti Abhidhamma Med Isi yang disampaikan oleh Sayadaw Keminda di Surabaya pada tahun 2012, Sayalai Parami kemudian memantapkan tekadnya untuk menjadi murid Sayadaw Keminda. Sayalai Parami melanjutkan pendidikan di Sri Lanka, mengambil jurusan Buddhist Philosophy dan berhasil menyelesaikan hingga meraih gelar magister dengan predikat gold medalist. Tidak berhenti di sana, Sayalai juga menempuh pendidikan sarjana di ITBMU Myanmar hingga memperoleh gelar bachelor. Saat ini Sayalai tengah mendalami bahasa Pali dengan bimbingan seorang alangkara dan telah mampu menerjemahkan kitab suci beserta kitab komentar dengan baik. Dan kabar baiknya, dalam waktu dekat, Sayalai Parami akan segera menjadi pembimbing kita semua dalam kelas bahasa Pali, sebuah program baru DBS yang akan dimulai semester mendatang. Untuk mendukung pembangunan DBS Surabaya tersebut, DBS membuka kesempatan berdana melalui Tawara Dana atau dana objek tetap yang memberikan manfaat dalam jangka panjang karena mendukung kelangsungan Buddha Sasana. Untuk itu mari kita saksikan perkembangan terakhir dari renovasi 4 ruko seperti yang dapat kita saksikan pada video berikut ini. Saya izin untuk mengkoreksi informasi yang saya berikan tadi bahwa perkembangan terakhir ini adalah renovasi dari 8 ruko seperti yang tadi sudah kita saksikan di video tersebut. Boleh berikan tepuk tangannya Kalyanamita? Baik, untuk mendukung renovasi dari ruko yang akan menjadi DBS cabang Surabaya ini, Kalyanamita dapat memberikan dukungan dana dengan cara transfer ke BCA 6275191918 atas nama Yayasan Dhamma Wihari dengan kode transfer 98. Buddha Sasanang Cirang Tithatu, semoga Buddha Sasana bertahan lama di bumi Nusantara. Selanjutnya marilah kita melakukan satu lagi kebajikan yaitu dana parami. Anda dapat berdana dengan cara memindai kris code yang ada di layar saat ini atau bisa juga dengan transfer ke rekening BCA Yayasan Dhamma Wihari dengan kode 01 di akhir nominal dana Anda. Sedangkan bagi Kalyanamita yang hadir saat ini di Dhammasala, Anda bisa berdana dengan scan kris melalui kartu yang akan dibagikan oleh tim Wea Waca ataupun melalui kantong dana yang akan diedarkan. Dengan pemahaman yang benar tentang berdana, marilah kita siapkan batin yang penuh sukacita untuk melakukan kebajikan melalui dana parami.
Sadu, sadu, sadu. Anumodami kami ucapkan kepada Kalyanamita semua. Selanjutnya mohon agar Bante berkenan untuk membimbing kami semua untuk melakukan pelimpahan jasa atas semua bentuk kebajikan yang telah kami lakukan pada hari ini. Mari Kalyanamita kita semua beranjali kepada Bante, kami persilahkan. Hai, ikuti saya. Idang me punya asawa kaya wahang hotu idang me punya nibanasa pacayo hotu mama punya bagang sabah satanang bajemi tesabe mesama punya bagang lak bantu. Semoga jasa kebajikan saya ini mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin. Semoga jasa kebajikan saya ini menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana. Saya membagikan bagian kebajikan ini kepada semua makhluk. Semoga mereka semua mendapatkan bagian kebajikan yang sama dengan saya. Sadu, sadu, sadu. Sekali lagi terima kasih Bante atas pengajaran Dhamma pada hari ini. Jika Bante berkenan, Bante dapat meninggalkan ruang Dhammasala. Kalyanamita, karena Bante akan meninggalkan ruangan, mari kita semua berdiri sambil beranjali dan berucap Dami Bante atas Dhamma Desana dan bimbingannya. Semoga Bante selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Anumodana Bante, semoga Bante sehat, damai, bahagia. Semoga Bante dalam keadaan sehat selalu. Sadu, sadu, sadu. Anumodana Bante. Sadu, sadu, sadu. Oh my God. Demikianlah kelas paripurna DBS pada hari ini. Tim DBS akan selalu memberikan informasi dan kegiatan DBS melalui WhatsApp Community Buddha Sasana Nugaha dan juga sosial media lainnya. Untuk itu jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media DBS seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Terima kasih atas dukungan para donatur sehingga kegiatan kelas PS pada hari ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Akhir kata, saya Agustini beserta segenap tim Wiawaca DBS dan staf DBS yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Kalyanamita dari awal hingga akhir kelas PS ini berlangsung. Kami juga meminta maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dari kelas PS ini. Suki Hontu Kalyanamita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu.